Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sewati. Di sini saya akan membahas mengenai bab 15, sekuritas delusian dan laba per saham. Pembahasan yang akan saya bahas kali ini adalah sekuritas delusif dan laba per saham. Itu akan dibagi menjadi 3, yaitu sekuritas dilutif dan skema kompensasi, kemudian perhitungan laba per saham, kemudian penyajian dan pengungkapan. Untuk sekuritas dilutif dan skema kompensasi dibagi menjadi 4, yaitu utang konversi, saham preferen konversi, waran saham, kompensasi saham. Kemudian untuk perhitungan laba per saham akan dibagi menjadi 2, yaitu laba per saham dengan struktur modal sederhana, laba per saham dengan struktur modal kompleks, kemudian yang terakhir penyajian dan pengungkapan. Yang pertama adalah sekuritas dilutif dan skema kompensasi. Yang dimaksud sekuritas dilutif dan skema kompensasi adalah surat berharga yang dapat dikonversikan menjadi saham sehingga pada saat dikonversikan akan mempengaruhi jumlah saham yang beredar dan berdampak pada penurunan nilai laba per saham atau terdilusi. Yang termasuk dalam sekuritas dilutif adalah opsi, waran, utang konversi, saham preferen, konversi, dan lain-lainnya. Untuk skema kompensasi dalam program kompensasi yang diberikan perusahaan kepada pihak yang baik karyawan maupun non-karyawan berupa kas maupun non-kas. Kemudian ada opsi saham. Opsi saham merupakan kontrak yang diterbitkan oleh investor untuk dijual kepada investor, di mana kontrak tersebut memberikan opsi atau hak bagi penerimanya untuk menjual ataupun membeli suatu saham perusahaan atau yang dinamakan dengan underlying stock, yang menjadi dasar perdagangan opsi tersebut dalam jumlah dan pada harga yang telah ditetapkan sebelumnya atau dengan harga tertentu, yaitu exercise price, serta berlaku dalam periode tertentu. Untuk waran saham adalah hak atau opsi yang diberikan oleh perusahaan kepada pemilik waran untuk membeli saham dengan harga tertentu dalam waktu tertentu. Untuk opsi saham dan waran saham itu memiliki perbedaan pada pihak yang mengeluarkannya dan jenis yang mana waran dikeluarkan oleh perusahaan penerbit saham, sedangkan opsi saham sendiri dikeluarkan oleh investor dan waran merupakan jenis call option. Pembahasan berikutnya adalah utang konversi. Apa sih utang konversi itu? Utang konversi merupakan surat utang yang memberikan fitur opsi bagi pemegangnya untuk mengkonfirmasikan menjadi saham perusahaan selama atau pada tanggal tertentu setelah surat utang dikeluarkan, biasanya pada rasio pertukaran yang sudah ditentukan terlebih dahulu pada penerbitan obligasi tersebut. Untuk jenis utang konversi itu nanti akan dibagi menjadi 3. Pertama adalah utang konversi dengan fitur konversi sebagian, kemudian konversi dengan fitur konversi seluruhnya, dan yang terakhir adalah utang konversi dengan fitur konversi wajib seluruhnya. Kemudian perlakuan akuntansi utang konversi itu dalam mengakui dan mengukur utang konversi, perusahaan harus memisahkan nilai antara fitur utang dan fitur opsi konversi yang melekat pada obligasi, di mana pemisahan ini dilakukan dalam membandingkan antara nilai sekuritas utang konversi atau nilai dengan opsi konversi dengan nilai utang sejenis dengan resiko yang sama yang tidak memberikan fitur konversi nilai tanpa opsi konversi. Selanjutnya adalah perlakuan akuntansi pada saat penerbitan jenis utang konversi. Contoh soalnya adalah PT DEF mengeluarkan 2 juta lembar obligasi konversi pada tahun 2013, jangka waktunya selama 5 tahun dengan bunga nominal 9% dan dikeluarkan pada nilai nominal sebesar 100.000 per obligasi, di mana jumlah penerimaan atas penerbitan obligasinya adalah sebesar 200 miliar. Bunga dibayar tahunan setiap tanggal 31 Desember, kemudian setiap obligasi dapat dikonversi menjadi 200 lembar saham biasa dengan nominalnya Rp100. Dan tingkat bunga pasar obligasi non-konversinya adalah sebesar 11%. Nah, maka perhitungannya adalah
kita harus mencari nilai kini dari komponen utangnya. Pertama adalah nilai kini dari principal present value-nya 200 miliar dengan N-nya 5 tahun, kemudian I-nya atau bunganya adalah 11%. Maka kita akan mencari tabel present value dulu dalam 5 tahun dengan bunganya 11%, yaitu mendapatkan 0,5935. Maka 200 miliar dikali 0,593 mendapatkan hasil sebesar 118.990.265.612 rupiah. Kemudian nilai kini dari pembayaran bunganya atau kita mencari tabel present value yang anuitas, yaitu dalam 5 tahun dengan bunganya sebesar 11%, yaitu mendapatkan 3,6959. Maka kita tinggal kalikan 18 miliarnya, mendapatkan hasil 66.526.146.318 rupiah. 18 juta itu didapat dari nilai obligasi 200 miliar dikalikan 9% untuk bunga nominalnya, maka didapatkan hasil 18 miliar. Kemudian nilai kini dari komponen utangnya tinggal ditambahkan saja menjadi 185.216.411.929. Kemudian nilai wajar dari obligasi konversi pada tanggal penerbitannya yang pertama adalah tadi 200 miliar, kemudian dikurangi nilai kini dari komponen utang yang sudah tadi kita hitung, yaitu sebesar 180.216.411.929. Kemudian kita mendapatkan hasil nilai wajar dari komponen ekuitas pada tanggal penerbitannya adalah sebesar 14.783.588,071 rupiah. Kemudian kita akan membuat jurnalnya. Maka jurnal yang kita buat adalah pertama adalah kas sebesar 200 miliar, kemudian utang obligasinya sebesar 185.216.411.929 rupiah. Pada premi saham ekuitas konversi sebesar 14.783.588.071 rupiah. Selanjutnya adalah akuntansi saat penyelesaian obligasi konversi. Yang pertama itu ada utang dilusi saat jatuh tempo. Untuk saat jatuh tempo sendiri, saham ekuitas konversi dapat tetap pada akun tersebut atau dipindahkan ke akun premi saham biasa. Maka untuk jurnalnya adalah utang obligasi sebesar 200 miliar pada kas sebesar 200 miliar. Ini adalah kondisi yang terjadi apabila obligasi tidak dikonversi pada saat jatuh tempo. Kemudian yang kedua adalah konversi obligasi pada saat jatuh tempo. Jurnalnya adalah premi saham ekuitas konversi sebesar 14.783.588.071 rupiah. Utang obligasi sebesar 200 miliar pada modal saham biasa 40 miliar, kemudian premi saham biasanya adalah 174.588.071. Dari mana 40 miliar? 40 miliar itu didapat dari 2 juta lembar obligasi yang tadi dikeluarkan dikali 200 lembar saham, kemudian dikalikan nominal saham 100 rupiah, maka hasilnya adalah 40 miliar. Selanjutnya adalah yang ketiga, konversi obligasi pada saat belum jatuh tempo, di mana kita akan membuat tabel perhitungan amortisasi obligasi dengan metode bunga efektif, bunganya nominalnya 9%, kemudian bunga pasarnya 11%. Untuk soal ini berkelanjutan atau bersambung dengan soal-soal yang sebelumnya ya. Untuk tanggalnya kita mulai dari tanggal 1 bulan 1 2013, karena pada awal tahun 2013, kemudian nilai tercatat obligasinya 185.216.000
1.411.929, kemudian pembayaran kasnya sebesar 18 miliar. 18 miliar tadi yang didapat dari 200 juta dikalikan 9%, kemudian biaya bunganya didapat dari 11% dikalikan dengan nilai tercatat atau 185.216.411.929 mendapatkan hasil 20.373.805.312 rupiah. Kemudian amortisasi diskonnya didapat dari 20 juta tabel biaya bunga dikurangi pembayaran kasnya. Kemudian untuk nilai tercatatnya adalah tinggal ditambahkan saja untuk nilai tercatat obligasi sebelumnya ditambahkan dengan amortisasi diskonnya sebesar 180.590.217.242. Seterusnya sampai untuk 5 tahun ke depan, yaitu pada tahun 2017 dan selesai. Kemudian untuk penjurnalannya adalah debit premi saham ekuitas konversi sebesar 14.783.588.771 rupiah. Utang obligasinya sebesar 193.149.906.693 rupiah pada modal saham biasa dan premi saham biasa. Kemudian pada saat obligasi dikonversi, nilai tercatat obligasi tersebut adalah sebesar 193.149.906.663 rupiah, sedangkan pada saat konversi sebelum jatuh tempo tidak dapat pengakuan keuntungan maupun kerugian sejumlah premi saham ekuitas konversi sebesar 14.783.588.071 rupiah ditransfer ke akun premi saham biasa. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah pembelian kembali sebelum jatuh tempo. Contohnya adalah PT DF pada tanggal 31 Desember 2015 melakukan pembelian kembali obligasi konversinya. PT DF tidak melakukan konversi dan pada pemegang obligasi. Nilai wajar dari obligasi tersebut berdasarkan harga pasar tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar 197 miliar. Nilai wajar dari komponen utang adalah sebesar 195 miliar berdasarkan perhitungan nilai kini dari obligasi perusahaan sejenis yang tidak memiliki fitur konversi dari jangka waktu 2 tahun. Perhitungannya adalah nilai kini dari komponen utang per 31 Desember 2015 sebesar 195 miliar. Kemudian nilai kini dari komponen utang per 31 Desember yang tadi sudah kita cari sebelumnya di tahun 2015 adalah sebesar 193 miliar 149.906.663. Kemudian kita kurangkan dari 195 tadi, mendapatkan hasil kerugian pembelian kembalinya sebesar 1.850.93.337 rupiah. Nilai wajar obligasi konversi per 31 Desember 2015 adalah tadi sebesar 197 miliar. Kemudian dikurangi sebesar 195 miliar, mendapatkan hasil nilai wajar komponen ekuitas per 31 Desember sebesar 2 miliar. Nah, untuk jurnalnya sendiri adalah premi saham ekuitas konversi di debit sebesar 2 miliar, dan utang obligasi 193.149.906.663 debit. Kemudian kerugian pembelian kembali obligasi sebesar 1.493.093 rupiah 337 rupiah pada kas sebesar 197 miliar. Selanjutnya adalah konversi dipercepat. Mengapa perusahaan mengeluarkan obligasi untuk dipercepat adalah disebabkan karena perusahaan berkeinginan untuk menurunkan biaya bunga, kemudian memperbaiki rasio utang terhadap ekuitas. Harga menarik bagi pemegang saham, perusahaan yang mengeluarkan obligasi dapat menawarkan ini. Yang disebut adalah sweetener. Bentuk dari pemanis bisa berbentuk kas atau saham biasa.
Kemudian, perusahaan harus mengakui sebagai biaya atas bisnis tersebut. Untuk contoh soalnya seperti ini. Misalkan obligasi dikeluarkan oleh PT DEF memperbolehkan dilakukannya konversi dipercepat, PT DEF hendak mengkonversi obligasinya dan menyatakan bahwa apabila pemegang obligasi bersedia mengkonversi, maka PT DEF akan membayar sejumlah 18 miliar. Maka, penjurnalannya adalah seperti ini. Biaya konversinya sebesar 3 miliar 216 juta 411.929 rupiah dengan premi saham ekuitas konversi sebesar 14 miliar 783 juta 588.071 rupiah pada utang obligasinya yang di awal adalah sebesar 200 miliar, kemudian ada modal saham biasa sebesar 40 miliar, premi saham biasa sebesar 174 miliar 783.588.071 rupiah dan kas sebesar 18 miliar rupiah. Jumlah biaya konversi yang diakui adalah sebesar nilai wajar dari sekuritas yang diberikan atau pembayaran lain yang dilakukan perusahaan. Nah, dalam contoh ini, PT DEF membayarkan kas sebesar 18 miliar, maka nilai tersebut yang diakui sebagai biaya konversi dipercepatnya. Kemudian, pembahasan materi selanjutnya adalah saham preferen konversi. Saham preferen sendiri adalah saham yang memiliki keutamaan dalam pendistribusian laba. Sedangkan saham preferen konversi adalah sekuritas saham utama yang mana pemilik saham preferen dapat mengonversi menjadi saham biasa dalam jumlah yang telah ditentukan sebelumnya. Berbeda dengan obligasi konversi yang mana prinsipnya merupakan sekuritas utang dan opsi konversinya merupakan sekuritas ekuitas. Saham preferen konversi secara prinsipnya merupakan sekuritas ekuitas dan opsi konversinya merupakan sekuritas ekuitas juga. Kemudian selanjutnya, kompensasi saham. Menurut definisinya, kompensasi saham merupakan imbalan yang diberikan perusahaan kepada pemasok barang atau jasa yang dapat mencakup pihak karyawan maupun non-karyawan, di mana kompensasi tersebut berbentuk saham atau pengakuan kewajiban yang sejumlahnya ditentukan berdasarkan pada harga saham atau instrumen ekuitas perusahaan. Sedangkan pengakuan kompensasi berbasis saham sendiri dalam transaksi pembayaran berbasis saham, entitas harus mengakui barang atau jasa yang diterima atau diperoleh dan kenaikan ekuitas terkait pada saat memperoleh barang atau pada saat jasa diterima pada nilai wajar barang atau jasa yang diterima, kecuali jika nilai wajar tersebut tidak dapat diestimasi secara andal. Kemudian, untuk transaksi pembayaran berbasis saham yang diselesaikan dengan instrumen ekuitas adalah entitas harus mengukur barang atau jasa yang diterima dan kenaikan ekuitas terkait secara langsung pada nilai wajar barang atau jasa yang diterima, kecuali jika nilai wajar tersebut tidak dapat diestimasi secara andal. Jika dapat diukur secara andal, maka harus mengukur nilai barang atau jasa kenaikan ekuitas secara tidak langsung dan mengacu kepada nilai wajar ekuitas instrumental. Kemudian selanjutnya adalah transaksi dengan karyawan dan transaksi dengan pihak selain karyawan. Untuk transaksi dengan karyawan sendiri, pihak lain yang memberikan jasa serupa dengan karyawan, entitas harus mengukur nilai wajar jasa yang diterima dan mengacu pada nilai wajar instrumen ekuitas yang diberikan, karena pada umumnya tidak mungkin untuk mengestimasi nilai wajar yang diterima secara andal, di mana nilai wajar instrumen ekuitas harus diukur pada tanggal pembelian. Sedangkan untuk transaksi dengan pihak selain karyawannya adalah transaksi dengan pihak selain karyawan dan pihak yang memberikan jasa serupa dengan karyawan diukur dengan mengacu pada nilai instrumen ekuitas yang diberikan. Transaksi nilai wajar atas barang dan jasa yang diterima kemudian dapat diestimasikan dengan andal. Transaksi dengan karyawan tidak dapat diukur dengan andal, sedangkan untuk transaksi dengan pihak lain selain karyawan dapat diukur secara andal. Oke? Baik, untuk materi selanjutnya,
transaksi berbasis saham yang diselesaikan dengan menggunakan kas, dan transaksi berbasis saham yang memberikan pilihan dalam penyelesaiannya. Perbedaannya adalah, jika dengan kas, perusahaan memiliki transaksi dengan pembayaran berbasis saham dengan penyelesaian kas, maka entitas itu harus mengukur barang atau jasa yang diperoleh dan liabilitas yang timbul. Sebab nilai wajar liabilitas dan harus mengukur kembali nilai wajar liabilitas pada setiap akhir periode pelaporan dan pada tanggal penyelesaian sampai dengan liabilitas diselesaikan. Sedangkan untuk transaksi berbasis saham yang memberikan pilihan adalah entitas harus mengakui transaksi pembayaran berbasis saham yang mana persyaratan perjanjian memberikan pilihan kepada pihak lawan untuk menyelesaikan transaksi apakah diselesaikan dengan kas atau dengan penerbitan instrumen ekuitas sebagai transaksi, pembayaran berbasis saham dengan penyelesaian kas, jika dan sepanjang entitas telah menyimpulkan liabilitas untuk diselesaikan dengan kas atau aset lain, atau sebagai transaksi pembayaran berbasis saham dengan diselesaikan instrumen ekuitas jika dan sepanjang tidak terdapat liabilitas yang timbul. Oke, pembahasan selanjutnya adalah laba per saham. Laba per saham adalah informasi mengenai berapa jumlah laba yang dapat didistribusikan kepada pemegang saham biasa per lembarnya. Kemudian untuk laba per saham menunjukkan seberapa baik perusahaan dalam mengelola modal sehingga menghasilkan profitabilitas yang tinggi. Jika suatu perusahaan memiliki struktur modal sederhana, maka perusahaan tersebut harus menyajikan informasi mengenai laba per sahamnya menggunakan LPS dasar. Sedangkan untuk perusahaan yang memiliki struktur modal yang sangat kompleks, maka penyajian informasinya menggunakan LPS Gaussian. Untuk yang pertama adalah perhitungan LPS dasar untuk perusahaan dengan struktur modal sederhana. Maka kita harus menggunakan rumus yaitu LPS dasar sama dengan laba bersih residual dibagi dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa. Kemudian kita akan melihat contoh soal dari perhitungan LPS dasar untuk perusahaan dengan struktural modal. Seperti ini, PT STU menghasilkan laba tahun berjalan dari operasi yang dilanjutkan sebesar 580 juta dan terhadap keuntungan tahun berjalan dari operasi yang dihentikan sebesar 240 juta, itu pun sudah dikurangi pajak. Selama periode berjalan, perusahaan mengumumkan dividen untuk pemegang saham preferen sebesar 1.000 per lembar untuk 100 lembar saham preferen beredar. Kemudian informasi perubahan jumlah saham biasa yang beredar pada PT STU dalam tahun 2014 seperti ini. Tanggal 1 Januari perubahannya dalam saldo awalnya 180.000. Kemudian 1 Mei-nya sebesar menaik kembali 30 lembar saham biasa 30.000. Kita total maka 150. Kemudian pada 1 Juli penambahan 300 lembar saham biasa karena pemecahan saham atau stock split 3-for-1 yaitu sebesar 300.000. Pada 1 November menerbitkan kembali 52 lembar saham biasa untuk memperoleh kas sebesar 450.000. Kemudian ditotalkan mendapatkan 50.000. Pada tanggal 31 Desember, saldo akhirnya jadi Rp500.000. Selanjutnya, berdasarkan informasi yang tadi, maka perhitungan jumlah rata-rata tertimbang sahamnya adalah sebagai berikut. Pada 1 Januari sampai 1 Mei, jumlah saham beredarnya 180.000. Penyajian kembalinya adalah sebesar 3, untuk faktor membobotnya 4/12. Kemudian jumlah rata-rata saham tertimbang sahamnya adalah 180.000. Kemudian pada 1 Mei sampai dengan 1 Juli, jumlah saham beredarnya sebesar 150.000. Penyajian kembalinya adalah sebesar 3. Kemudian faktor pembuatnya adalah hanya selama 2 bulan per 12. Kemudian jumlah rata-rata tertimbang sahamnya adalah sebesar Rp75.000. Tanggal 1 Juli sampai 31 Desember, jumlah saham beredar sebesar 450.000 dengan faktor pembuatannya adalah 6 bulan per 12 bulan sebesar 225. Kemudian untuk
hal tersebut kita jumlahkan, maka mendapatkan hasil jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar adalah sebesar 480.000. Maka perhitungannya seperti ini. Laba tahun berjalan dari operasi yang telah dilanjutkan tersedia untuk pemegang saham sebelumnya di soal adalah 580 juta. Kemudian kita kurangkan dengan 100 juta. Mendapatkan hasil 480 juta. Jumlah rata-rata tertimbangnya adalah 480.000, maka tinggal dibagi saja, mendapatkan hasilnya 1.000 lembar saham. Kemudian lanjut, keuntungan tahun berjalan dari operasi yang telah dihentikan sebesar 240 juta yang sudah dikurangi pajak, kemudian untuk jumlah rata-rata tertimbang sahamnya adalah 480.000, lalu tinggal dibagi saja mendapatkan hasil 500. Laba tersedia untuk pemegang sahamnya adalah 720 juta, kemudian untuk jumlah rata-rata tertimbang sahamnya 480, maka tinggal dibagi mendapatkan hasil 1.500. Selanjutnya, perhitungan laba per saham dilusian untuk perusahaan dengan struktur modal kompleks dengan rumusnya adalah LPS sama dengan laba bersih residual. Laba bersih residual sendiri itu adalah merupakan laba bersih yang dikurangi dengan dividen saham utama. Kemudian untuk itu dibagi dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa, tambah atau bisa dikurang penyesuaian atas efek berpotensi saham biasa yang dilutif. Dalam perhitungan LPS dilusian, laba residual dan jumlah rata-rata tertimbang saham bisa beredar harus disesuaikan dengan memperhitungkan dampak dari semua efek berpotensi saham biasa yang dilutif. Dan dalam melakukan perhitungan LPS dilusian juga perlu dilakukan penyesuaian atas dasar. Penyesuaian tersebut dilakukan dengan melakukan penyesuaian terhadap laba residual setelah pajak dan penyesuaian terhadap jumlah rata-rata tertimbang saham biasa beredar. Selanjutnya adalah contoh soal perhitungan jumlah saham beredar dari struktur modal kompleks. PTDF memiliki 1.500 opsi beredar dengan harga pelaksanaan sebesar 300.000 dan harga wajar saham akan diterbitkan adalah sebesar 500.000. Pertanyaannya adalah, berapakah asumsi penambahan jumlah saham biasa yang beredar? Maka perhitungan seperti ini. Ini penambahan jumlah saham biasa yang beredarnya adalah seperti rumus tadi, harga wajar dikurangi harga opsi dibagi harga wajar dikali jumlah lembar opsi. Oke, kita masukkan angkanya sebesar 500.000 dikurangi 300.000. Kemudian dibagi lagi dengan harga wajarnya 500.000 dikali 1.500, yaitu adalah opsi lembar. Kemudian mendapatkan 600 lembar saham biasa. Perlu dipahami bahwa efek berpotensi saham biasa dianggap dilutif hanya bila konversinya menjadi saham biasa yang akan menurunkan laba bersih per saham meningkatkan rugi bersih per saham dari operasi normal berkelanjutan. Perhitungan dilusi efek tidak dilakukan apabila berpotensi saham biasa yang dimiliki perusahaan bersifat anti-dilutif. Dalam perhitungan LPS dilusian, efek berpotensi saham biasa yang anti-dilutif itu diabaikan. Kemudian dalam menentukan apakah suatu efek berpotensi saham memiliki dampak dilutif atau anti-dilutif, maka setiap penerbitan harus dipertimbangkan secara terpisah, bukan secara agregat ataupun keseluruhan. Kemudian untuk pembahasan yang selanjutnya adalah penyajian dan pengungkapan. Apabila entitas memiliki kompensasi berbasis saham, maka entitas mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk memahami 1. Sifat dan lingkup perjanjian pembayaran berbasis saham yang ada dalam satu periode. Kemudian yang kedua adalah nilai wajar barang atau jasa yang diterima atau nilai wajar instrumen ekuitas yang diberikan dalam suatu periode yang telah ditentukan. Kemudian yang ketiga adalah dampak transaksi pembayaran berbasis saham terhadap laba atau rugi entitas
dalam suatu periode dan posisi keuangan. Sedangkan berkaitan dengan penyajian dan pengukuran laba per saham, maka perusahaan harus menyajikan LPS dasar dan LPS delusian. Jadi ada dua ya. Kemudian pada laporan laba rugi untuk seluruh periode yang disajikan. Penyajian LPS dasar dan delusian harus tetap dilakukan meskipun jumlahnya negatif karena perusahaan menderita kerugian atau rugi per saham. Perusahaan harus mengungkapkan hal-hal yang seperti ini. Satu, jumlah laba rugi yang dipakai sebagai penimbang dalam perhitungan LPS dasar dan delusian, dan rekonsiliasi jumlah laba rugi untuk periode yang bersangkutan. Yang kedua adalah jumlah rata-rata terimbang saham beredar yang dipakai sebagai penyebut dalam perhitungan LPS dasar dan delusian, dan rekonsiliasi penyebut-penyebut satu dengan yang lainnya. Kemudian yang materi terakhir adalah analisis laporan keuangan. LPS merupakan rasio yang mencerminkan seberapa jumlah laba yang didapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa per lembarnya. Semakin besar LPS menunjukkan besar jumlah laba yang akan didapat oleh pemegang saham biasa untuk setiap lembar sahamnya. Terdapat dua aspek dalam menganalisis nilai LPS. Yang pertama adalah kualitas LPS. Jumlah laba sangat bergantung pada kebijakan akuntansi yang digunakan, maka kualitas laba akan sangat menentukan kualitas LPS. Kualitas LPS yang tinggi dapat menunjukkan bahwa angka tersebut secara benar mempresentasikan seberapa besar laba per saham yang diperoleh perusahaan yang sebenarnya. Cara paling mudah untuk mengevaluasi kualitas LPS adalah dengan membandingkan LPS dengan operating cash flow per lembar saham, yang mana jika operating cash flow per saham lebih besar dari LPS, maka LPS memiliki kualitas yang tinggi karena kas yang dihasilkan lebih tinggi daripada laba yang didapat. Kemudian yang kedua adalah tren LPS. Dalam tren LPS, investor perlu mempertimbangkan tren dari LPS dan membandingkannya dengan tren industri. Apabila perusahaan memiliki LPS yang bertumbuh dan trennya menunjukkan arah yang meningkat dan bagus secara konsisten, maka perusahaan tersebut memiliki kinerja yang baik. Tetapi jika hasil menunjukkan sebaliknya, maka investor perlu melakukan analisis kinerja atas perusahaan secara mendalam lagi. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.